itu anak beliau tidak seperti dulu lagi. Sekarang sudah mau sholat walaupun masih bolong-bolong, dan keluar malam sudah sangat jarang sekali. Mungkin 1 minggu itu cuma 1 kali, dan itu pun tidak terlalu larut, mungkin sekitar jam 10 sudah masuk. Dan alhamdulillah setelah dibawa ngobrol, anak beliau ternyata tidak melakukan lagi hal-hal seperti minum minuman keras atau memakan obat-obatan yang bisa memabukkan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Junaidiyah TV. Semoga saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada, di antara orang-orang yang bersilaturahmi ke tempat saya, yang sowan ke tempat saya, ada yang curhat mengenai anak-anak mereka. Ada seorang bapak yang datang curhat sekaligus mencari solusi bagaimana caranya agar beliau dapat mengendalikan kenakalan dari anak beliau, di mana anak beliau tersebut telah lulus usia SLTA, dan setiap malam itu selalu keluar di malam hari, bergaul dengan teman-temannya sampai jam 12 malam lewat, bahkan sampai subuh baru masuk ke rumah, baru kembali ke rumah. Dan itu berlarut-larut. Ketika diselidiki, ternyata anak beliau itu bisa ikut macam-macam. Kadang ikut minum yang diharamkan oleh Allah, kadang ikut memakan yang diharamkan oleh Allah, seperti obat-obatan, minuman keras. Nah, ini tentunya sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada Allah, beliau merasa resah. Oleh karenanya beliau mencoba datang ke tempat orang yang menurut beliau bisa untuk curhat dan mencari solusi. Alhamdulillah ketika beliau datang, kita mendengarkan dengan baik apa keluhan beliau, dan kita berikan masukan, kita berikan solusi yang alhamdulillah dengan solusi tersebut menjadi sebab kurang lebih sekitar 2 bulan setelah beliau datang ke tempat saya, beliau datang lagi. Ketika kita tanyakan bagaimana kondisi anak beliau saat ini, alhamdulillah beliau bersyukur kepada Allah, anak beliau sudah mulai ada perubahan. Yang dulunya keluar malam pada jam 12 sampai subuh pulang, sekarang bisa masih keluar malam kata beliau, tetapi paling-paling sekitar jam 10 sudah pulang, lambat-lambatnya jam 11 sudah pulang. Dan alhamdulillah sekarang sudah berlalu sekitar kurang lebih 1 tahun, itu anak beliau tidak seperti dulu lagi. Sekarang sudah mau sholat walaupun masih bolong-bolong, dan keluar malam sudah sangat jarang sekali. Mungkin 1 minggu itu cuma 1 kali, dan itu pun tidak terlalu larut, mungkin sekitar jam 10 sudah masuk. Dan alhamdulillah setelah dibawa ngobrol,
anak beliau ternyata tidak melakukan lagi hal-hal seperti minum minuman keras atau memakan obat-obatan yang bisa memabukkan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Nah, tersebut ada juga orang tua yang datang, satu keluarga curhat mengenai anak beliau, di mana anak beliau tersebut itu pekerjaannya alhamdulillah sudah sebagai PNS di pemerintah daerah atau di Pemda. Beliau senang, namun beliau juga menyimpan kesedihan. Kenapa? Karena anak beliau tersebut ternyata mempunyai perilaku yang memprihatinkan. Apa itu? Nah kedapatan mengkonsumsi, mohon maaf, sabuk, bukan sarapan bubur tapi sabuk beneran. Nah tentu saja sebagai orang tua itu akan merasakan kesedihan, prihatin. Dengan qadarullah ketika datang ke tempat saya, kita ngobrol santai, beliau ceritakan semuanya, kita dengarkan, maka kita coba kasih ikhtiar, mudah-mudahan menjadi sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, waktu berlalu, saudaranya paling tua ketemu saya di tempat lain. Ketika kita tanyakan bagaimana kondisinya, alhamdulillah sudah membaik dan sudah kembali kepada Allah, tubu ilallah, bertaubat kepada Allah. Nah alhamdulillah. Jadi apa yang akan kita bahas pada pagi saat ini, yaitu ada satu ikhtiar dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebagai orang tua. Jikalau kebetulan ada di antara saudara dan saudariku sekalian diuji oleh Allah melalui perilaku anak-anak atau anak-anak sekalian yang kenakalannya tak terkendali atau di luar batas. Apa itu? Nah semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi ketika ada orang tua yang punya anak yang nakal luar biasa, kadang bisa minum minuman keras, kadang bisa mungkin menyabu atau kemaksiatan yang lain, bisa dipraktikkan amaliyah ini atau tirakat ini, dan insya Allah menjadi sebab kesembuhan dan menjadi sebab anak-anak tersebut bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah insya Allah. Apa itu? Jadi jikalau ibu dari anak tersebut masih hidup, tentu saja ini lebih baik, lebih utama. Apa itu? Jadi ketika di hari Jumat seorang ibu yang sebelumnya di pagi hari tentunya melakukan ini tanpa sepengetahuan anak tersebut. Jadi ibu tersebut mandi seperti biasa. Bagus lagi di hari Jumat itu berniat mandi sunat hari Jumat. Setelah mandi berudu, setelah berudu maka ibu tersebut beristighfar kepada Allah, beristighfar sekurang-kurangnya 3 kali, dan lebih afdal itu 100 kali. Astagfirullah, 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 sambil membayangkan dosa-dosa kita yang kita perbuat di masa lalu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Sudah selesai, maka ibu tersebut menyediakan 1 gelas besar air yang sudah masak, atau air mineral boleh, atau lebih utama lagi air hujan yang diambil ketika malam Jumat atau hari Jumat, itu lebih utama. Namun jika tidak ada, cukup air mineral atau air yang sudah dimasak. Nah maka pada saat khatib, pada saat orang salat Jumat, pada saat khatib naik mimbar dan sedang berkhutbah, maka di situ
ibu setelah istighfar tadi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, saksikanlah bahwasanya aku ridha dengan segala perbuatan anakku dengan keridhaan yang sempurna. Oleh karenanya ridailah anakku dengan keridhaanku. Nah, itu yang diucapkan ibu tadi. Maka setelah mengucapkan itu, air yang sudah disediakan tadi, ibu sediakan ember yang cukup menampung air yang sudah disediakan. Maka tuangkan air di telapak kaki ibu. Tuangkan air di telapak kaki ibu, kedua-duanya atau salah satunya kaki kanan. Yang air tersebut di bawahnya disediakan ember. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam hati ibu, ya Allah ya Rabbi, sebagaimana engkau telah menundukkan, mendiamkan orang-orang di masjid ketika khatib sedang berkhutbah, maka tundukkanlah, jinakkanlah anak hamba tunduk kepada aturan syariatmu. Nah, tuangkan air tersebut. Nah, setelah selesai, airnya dibuat kembali ke dalam botol kah, ke dalam gelas kah. Nah, air tersebut bisa ibu simpan dan secara sembunyi-sembunyi bisa ibu minumkan, bisa ibu campurkan ke minuman yang diminum oleh anak ibu, atau pada saat ibu memasak masakan untuknya, kasihkan air itu. Nah, dengan harapan biiznillah, dengan izin Allah, maka anak ibu akan kembali kepada Allah, akan bertobat kepada Allah. Nah, demikian. Dan itu alhamdulillah sudah terbukti mujarab di antara orang-orang yang sudah saya kasih tahu dan mengamalkan. Alhamdulillah mujarab, mengembalikan anak-anak yang tersilap dalam hidupnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jikalau ada salah dalam penyampaian. Demikian, semoga bermanfaat dunia wal ukhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك